Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku, Fitriza Kundiana. Nah, hari ini teman-teman, sesuai dengan janji aku sebelumnya, aku akan buat atau membahas konten mengenai bagaimana caranya untuk mengajukan penundaan kuliah atau yang biasa kita sebut dengan defer kuliah. Nah, sebenarnya untuk bisa mengajukan penundaan kuliah, kita juga harus punya alasan yang valid atau rasional, karena perguruan tinggi tidak mungkin memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk bisa melakukan penundaan kuliah. Jadi, penundaan kuliah ini biasanya boleh dilakukan atau diajukan seorang mahasiswa jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memang kondisinya sedang mendaftar beasiswa, kemudian yang kedua sedang dalam proses pengajuan beasiswa, atau yang ketiga adalah adanya keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya ada kegiatan exchange, kemudian pekerjaan yang lain atau urusan yang lain yang lebih urgent daripada kuliah, yang pada dasarnya ketika nanti bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid, biasanya universitas sekaligus juga prodi tujuan kalian akan memberikan kesempatan untuk menunda perkuliahan kalian pada waktu yang kalian tuju. Nah, setiap prodi atau program studi ini selalu punya kebijakan yang berbeda, bahkan di tingkat fakultas juga udah berbeda ya. Jadi untuk ketentuan apakah prodi kalian ini memberikan kesempatan kalian untuk menunda kuliah ataukah tidak, silahkan teman-teman bisa bertanya atau konfirmasi langsung kepada TU pasca sarjana prodi tujuan kalian untuk memastikan apakah ada kebolehan untuk melakukan penundaan kuliah ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah adanya kebijakan tertentu atau teknis tertentu serta syarat tertentu ataukah tidak untuk melakukan pengajuannya, supaya ikhtiar kalian tidak sia-sia ketika misalnya ternyata kalian sudah mengumpulkan banyak berkas dan ternyata ketika kalian konfirmasi prodi tujuan kalian tidak menerima penundaan kuliah. Nah, untuk selanjutnya adalah teman-teman memastikan apakah memang untuk pengajuannya bisa dilakukan secara online, apakah melalui portal khusus atau email atau juga bisa melalui telepon. Nah, ini berbeda-beda, jadi silahkan dipastikan terlebih dahulu. Untuk di MHBK sendiri atau Magister Hukum Bisnis, ini dengan cara langsung datang ke bagian administrasi atau TU pasca sarjana tujuannya, kemudian nanti bisa disampaikan terkait dengan keinginannya untuk melakukan penundaan kuliah disertakan dengan bukti-bukti yang sudah disediakan. Nah, kalau misalnya teman-teman kuliah di prodi yang dikelola oleh SPS, maka dalam hal ini teman-teman bisa mengajukan penundaan kuliah langsung di bawah naungan SPS ya. Nah, terkait dengan persyaratannya apa aja sih Kak? Sebenarnya ini cukup dasar ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman butuh yang namanya surat pengajuan berupa permohonan yang berisi tentang keinginan teman-teman ingin melakukan penundaan kuliah. Nah, tentu di dalamnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua, teman-teman juga butuh yang namanya LOE atau LOA, yang jelas surat pernyataan teman-teman diterima nih di program studi yang kalian tuju pada saat registrasi atau seleksi di semester itu. Nah, itu akan digunakan sebagai pertimbangan nantinya sekaligus validasi dari pihak panitia. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman butuh nih yang namanya bukti pendukung. Misalnya teman-teman memang sedang mendaftar PDP atau sedang mendaftar beasiswa di lembaga yang lain. Nah, dalam hal ini teman-teman perlu melampirkan berupa misal pertama jadwal seleksi dari lembaga beasiswa yang kalian tuju, kemudian yang kedua bukti daftar peserta, dan yang ketiga adalah bukti terakhir teman-teman seleksi di seleksi tahap apa. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau misalnya kondisinya teman-teman saat ini sedang mau mengajukan beasiswa jadi belum ada bukti apapun, ya tidak apa-apa, berarti teman-teman bisa mengajukan untuk poin pertama dan kedua, yakni permohonan penundaan kuliah, dan yang kedua adalah terkait LOE yang kalian punya. Intinya, bukti untuk mengajukan penundaan kuliah ini sifatnya adalah relatif, tergantung personal, bagaimana pintar-pintarnya kalian untuk bisa memberikan bukti yang valid dan juga rasional, yang benar-benar apa adanya, seperti itu. Jadi bisa nanti digunakan sebagai pertimbangan pihak universitas ataupun prodi tujuan terkait dengan keinginan kalian melakukan penundaan kuliah. Nah, isi suratnya apa aja sih Kak? Yang jelas bahwasannya untuk isi surat permohonan penundaan kuliah, teman-teman menyampaikan bahwa keinginan kalian memang ingin melakukan penundaan kuliah di misalnya semester berapa, tujuannya waktunya kapan, dan kemudian keinginan untuk menundanya dengan alasan apa. Intinya adalah waktu dan juga alasan kalian menunda ini apa. Nah, setelah pengajuan penundaan kuliah kalian di ACC atau diterima, nah maka ketika berada di semester yang kalian tuju, kalian tinggal
tinggal melakukan registrasi kuliah lagi dengan cara mengisi semua berkas yang ada di akun pendaftaran yang sama seperti pada awal kalian melakukan seleksi. Istilahnya kalian mengikuti prosedur untuk pengisian akun, baik untuk penguploadan, pengisian data, dan kemudian juga termasuk di tahap bagian pembayaran dan juga bagian untuk rekomendasi. Silahkan nanti langsung konfirmasi. Nah, itu nanti akan ditangani oleh pihak prodi. Tapi tentu ini antara prodi satu dan yang lainnya berbeda. Sekali lagi utamakan untuk melakukan komunikasi langsung dengan pihak TU Pasca Sarjana yang berwenang. Juga aku bingung nih gimana buat konten isi tentang permohonan penundaannya bagaimana. Nah, intinya teman-teman, konten di dalam surat permohonan penundaan kuliah, kalian tinggal menerangkan identitas kalian, nama kalian siapa, kemudian diterima di program studi apa, di tahun ajaran berapa, kemudian ingin mengajukan penundaan kuliah di semester berapa dan tahun berapa, serta menyampaikan alasannya. Intinya itu sih untuk bagaimana kalian bisa membuat surat permohonan penundaan kuliah. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh contoh bagaimana sih sebenarnya surat permohonan penundaan kuliah, silahkan teman-teman email aku aja di email yang sudah aku cantumkan di description box, dan kemudian sampaikan keinginan kalian bahwa kalian ingin melihat contoh dari surat permohonan penundaan kuliah tersebut. Nanti aku akan kirim ya. Oh iya, aku juga menginformasikan bahwa ya teman-teman, tidak semua universitas kemudian di tingkat prodi sekalipun memberikan kewenangan atau kesempatan bagi siswanya untuk melakukan penundaan kuliah. So, dari sini aku mohon sekali kalian bisa komunikasi langsung, bisa email langsung, telepon langsung, atau bisa datang ke prodi tujuan kalian untuk memastikan apakah memang bisa melakukan penundaan kuliah, supaya jangan sampai ketika kalian sudah membuat segala syaratnya, sudah mempersiapkan semuanya, ternyata prodi kalian tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penundaan kuliah. Nah, ini akibatnya bisa fatal sekali. Sebaiknya kapan sih aku harus melakukan penundaan kuliah? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan yang namanya LOE pada saat itu, maka besoknya silahkan teman-teman segera melakukan penundaan kuliah. Mengingat kesempatan untuk melakukan penundaan kuliah itu dibatasi sampai dengan waktu untuk melakukan registrasi ulang. Nah, biasanya pada tahap registrasi ulang nanti kalian akan diminta untuk mengisi data, kemudian mengisi upload berkas tertentu, dan juga melakukan pembayaran UKT. Nah, sebelum melakukan pembayaran UKT, maka itu adalah kesempatan terbaik kalian untuk bisa melakukan pengajuan penundaan kuliah di prodi tujuan kalian. Nah, untuk berapa lama proses jawaban dari ajuan penundaan kuliah kita? Itu sekitar 14 hari kerja. So, ini paling maksimal. Jadi ada kemungkinan juga universitas menerbitkan jawaban dari ACC atau penerimaan dari penundaan kalian itu kurang dari 14 hari. Oh ya, hal yang lebih penting lagi bahwa teman-teman, fungsi dari adanya surat defer atau penundaan kuliah ini dimaksudkan adalah supaya ketika kalian melakukan registrasi ulang nantinya di semester yang kalian tuju, kamu tidak perlu lagi untuk melakukan pembayaran pendaftaran. Dan yang jelas bahwa ketika nanti kamu registrasi ulang, biasanya pada tahap tes substansi ataupun tahap tes tulis jika ada, itu pasti kamu langsung dilewatkan karena memang status kalian sudah diterima pada tahun sebelumnya. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan jangan sungkan juga kalau misalnya teman-teman membutuhkan banyak informasi terkait dengan pendaftaran Universitas Gadjah Mada ataupun juga pendaftaran LPDP, silahkan kalian mengirim email di email yang sudah aku cantumkan di description box. Nah, jangan lupa kalau misalnya kamu merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa klik like dan juga share ke teman-teman kamu lainnya supaya mereka turut terbantu dan juga ikut merasakan manfaatnya, dan tentunya membuat aku semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. See you di next video selanjutnya. Sampai jumpa.